santai. Jadi kurang lebih seperti itu, saudara. Ya Allah. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang tadi tulisan 3 tauhid itu bid'ah. Ya. Yang 3 itu apa aja bang, kalau boleh tahu bang? Yang Rububiyah, dibid'ahkan sama abang tuh. rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab. Oke, saya paham itu. Apa dampaknya menurut abang kalau tauhid 3 itu jadi bermasalah? Oke, yang pertama, tunggu dulu, kita harus bahas antum mengaku ya. Maksudnya kan kalau kita membahas isinya, berarti kita harus mengakui tidak semua bid'ah itu sesat. Itulah. Gini. Sebentar. Kadang kita ingat kata-kata Rasulullah. Apa itu? Islam akan hancur dengan agama itu sendiri. Di mana itu perkataan seperti itu? Islam akan kebagi menjadi berapa bagian? 32. Satafariqu ummati ala salasatin wa sab'in, terus? Ya. Jadi kalau abang bilang tadi. Sebentar, tolong dipertanggungjawabkan dulu kata-kata kamu. Iya. Nabi mengatakan Islam itu akan hancur, akan terbagi menjadi beberapa bagian. Kata kamu yang awal, Islam akan hancur dari dalam sendiri, itu dari mana dapatnya? Ya, memang nyatanya kan kayak gini. Sekarang abang bilang ini bid'ah. Saya tanya, sebentar. Abang kan nanya nih. Mana? Saya bukan dapat dari mana. Kita lihat deh. Saya tanya, yang saya pahami pertanyaan ya. Kamu dapat perkataan itu dari mana? Banyak bang yang bilang kok. Ustadz saya banyak bilang. Enggak, itu kan kata Nabi. Hadisnya berarti harus jelas ada di dalam kitab. Oke, gini. Saya nggak bisa ngomong ke situnya bang, takut saya salah. Jadi kalau saya nggak tahu jangan. Nabi mengatakan Nabi di dalam Sahih Muslim, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong atas namaku, maka siapkanlah tempat dia di neraka. Kamu baru mengatakan, oh ini kata Nabi. Padahal kamu tidak tahu apakah itu lalu terus apa yang dibilang 32 bagian area Islam akan jadi kebagian 72 Pak. 72 bukan? 72, oke, 72 bagian. Dan 73, hanya 73 bukan? Oke, dan hanya berapa yang akan diakui? Satu. Gimana kok mengatakan itu langsung dipahami? Kita ngomong seperti ini, saya ngomong seperti ini. Saya cuma bilang sama abang. Nggak, sebentar Pak, tanggung jawab dulu perkataan kamu. Masa hadis sekarang saya nanya gitu. Tadi dulu lah, abang nanya sama saya tanya dulu. Saya minta pertanggungjawaban bang, hati-hati. Kamu sudah bawa hadis Nabi. Iya, oke. Terus tujuan abang tiga hadis tiga bid'ah ini apa? Sih dari tadi saya minta pertanggungjawaban Anda dalam mengatakan Islam akan hancur dari dalam sendiri. Itu kata siapa itu? Kata siapa tuh? Banyak jangan bilang kata Nabi. Kalau memang kata Nabi, saya lagi nggak pegang kitab nih. Saya lagi nggak pegang kitab. Kalau pegang kitab mungkin saya bisa baca. Kata siapa itu? Kata siapa? Kok kata Nabi? Kok kata Nabi? Kata Nabi dari mana? Dengarnya dari siapa kamu kata Nabi? Kok bisa ya? Sekarang saya mau nanya lagi. Pak, begini ya. Kok bisa kalian nggak tahu hadis? Kok berani mengatakan kata Nabi gitu? Kok berani? Apa nggak takut? Abang bisa ngomong 3 tauhid itu bid'ah dari mana? Iya, jelas. Ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Tidak pernah ada di zaman sahabat. Berarti dengan kata lain, handphone itu bid'ah. Berarti dengan kata lain, internet itu bid'ah. Ya, Pak? Uang itu bid'ah. Kan di kata Nabi nggak ada, katanya abang gitu. Bid'ah nggak? Bid'ah. Nah, terus kenapa dipakai? Nggak apa-apa, tidak semua bid'ah buruk. Ada bid'ah yang baik. Kan kata bid'ah itu sendiri kan tidak diperbolehkan, ya kan? Nah, di mana? Kata siapa itu bid'ah tidak diperbolehkan? Tadi kan abang ngomong bid'ah itu jadi sesat. Tadi kan ngomong gitu. Kapan saya bilang
Nah, Bid'ah tadi tidak kan abang ngomong, diperbolehkan. coba di replay dah. Di mana di mana? Ya, makanya tujuannya abang ngomong tauhid apa 3 tauhid ini bid'ah tuh apa? Satu, sebenarnya Aduh, ya memang untuk membuktikan kalau 3 tauhid ini bid'ah. Kamu kok enggak tahu bid'ah, sok-sokan bicara bid'ah terus loh, saya mah makanya saya tanya bang, saya kan tahu, iya, makanya saya tanya sama abang. terus Jadi fitnah makanya saya itu tadi, lagi. loh, Iya. saya fitnah sih, kan tadi abang bilang itu ngomong bid'ah, berarti kan zaman Iya. Nabi itu yang tidak ada jadi bid'ah, betul? Iya. Kapan Oke, saya saya bilang balik lagi. bid'ah itu? Kapan saya bilang kalau bid'ah itu tidak sesuatu yang tidak diperbolehkan? Kapan tuh? Tadi kan tujuannya bid'ah itu apa? Apa tujuannya bid'ah apa sih? Memang saya bilang bid'ah itu Abang, tidak abang tujuan bid'ah diperbolehkan. itu membid'ahkan tuh apa? Aduh, bicara bid'ah tapi nggak tahu bid'ah Duh, kasihan. sekarang makanya saya tanya bang, tujuan Bid'ah abang ngomong bid'ah itu ini ya apa? Bang. Oke, jelasin sama Bentar. saya. Bid'ah itu apa sih? Saya Anda kosongin tahu dulu nggak? ini otak saya kosongin dulu. Saya pengen tahu apa? Coba silakan. Bid'ah itu apa sih? Tahu nggak? Ya, saya kan tanya abang, saya kan nggak tahu. Nggak, Kata saya abang saya nggak tanya tahu. Anda, enggak. Saya enggak tanya Anda tahu apa. Saya enggak tanya definisi ke Anda. Saya tanya Anda tahu Hmm. apa enggak bid'ah itu apa gitu loh. Ya kan sesuatu yang tidak dikerjakan sama Nabi Muhammad. Di mana referensi seperti itu? Eh, kan abang nanya ke saya, kalau kamu nanya lagi gimana? Saya tanya ke kamu itu, yang saya tanya ke kamu tahu atau tidak tahu bid'ah itu Makanya apa? saya tadi kan saya tadi tanya sama abang, bang bid'ah itu apa? Abang langsung nanya. Oke, saya nggak tahu bid'ah itu apa. Saya nanya. Gitu dong, gitu dong. Iya, dari tadi saya sudah bilang bang. Dari tadi saya sudah bilang. Bid'atu di dalam kitab Lisanul Arabi wal bid'atu al hadatsu wa ma batudi'a minad dini ba'dal ikmal. Paham? Ya, oke. Terus? Apa itu tadi yang saya bilang? Ya makanya tujuannya abang membid'ahkan itu Enggak, apa? sebentar Pak. Yang saya tanya, yang saya katakan tadi pakai bahasa Arab itu artinya apa? Oh, saya nggak ngerti Arab bang. Saya kan tadi saya nggak ngerti Ya apa-apa. sudah, kalau enggak tahu Arab bilang dong, Bang. Ya makanya Tahu kan. saya artikan dong gitu. Oke, artikan makanya saya kan nanya, Ya, saya naik makanya- abang. Makanya saya, Salah di mana saya tanya? ya yang bilang salah Tiba-tiba siapa sih? diketawain. Yang bilang salah siapa sih? Ya Saya itu makanya saya cuma tanya ketawa. apa? Iya. Bang, mohon maaf, saya belajar psikologi. Dengan abang bicara ketawa seperti itu adalah tidak justice seorang Belajar yang belajar tidak paham. psikologi, Bang. Ya, iya, saya belajar psikologi Terserah bang. Mohon Anda. maaf, Saya belajar. sebentar. Oh iya, saya belajar Bentar. agama. Bisa dong, dengarkan saya dulu. Oke. Jadi Abang gini, tadi, Bang ya. bentar, katanya mau dengarkan dulu, udah oke. Jadi gini bang, itu bukan Tadi kan dengerin. Anda begini, Bang ya. Bentar, saya jelaskan bisa kan? Bentar. Abang Sebentar, tadi Bang. ngomong. Anda kan tadi nanya. Saya Abang ngomong. mengartikan. Iya, bentar, Lah, kok bentar. dipotong? Kita garis bawain dulu. Apa Abang sih? tadi saya nanya, abang balik lagi. Terus saya bilang, oh saya nggak ngerti bahasa Arab. Abang ketawa. Iya. Dari kata situ aja, ketawa itu mengandung arti yang tidak baik, bang. Mengetahui orang di depan Di mana? umum itu nggak baik. Di mana referensi di dalam agama ini kalau ketawa mengandung sesuatu yang tidak baik? Mentertawakan. Kita nggak ngomong referensi, kita ngomong abang kalau diketawain di depan umum kira-kira enak. Biasa aja. Wah, menurut abang, psikologi saya. Menurut saya kan? Menurut saya kan? Oke, Kan tadi kalau Anda menurut tanya saya- menurut saya kan? Oke. Anda kan tanya Terus menurut kalau saya. abang pernah menilai orang lain, abang ketawain bener atau enggak? Enggak, gimana? Orang Abang menilai orang lain. Coba Ya, saya terus abang tadi. tiba-tiba ketawain saya. Saya kan Iya. nggak tahu nih, makanya saya nanya, abang ketawain. Iya, Gitu. saya ketawa karena kan Anda enggak tahu kenapa saya ketawa. Iya. Saya kan ketawa itu karena bisa saya kasih tahu. Boleh Saya silakan. ketawa karena saya tadi tanya ketika saya bacakan wal bid'atu al hadas wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal. Saya tanya kepada kamu, paham? Terus Paham. kemudian langsung kamu bilang, terus apa tujuan Abang mengatakan 3 tauhid itu bid'ah? Kita kepada kamu. sama-sama sharing aja. Sebentar, Kita sama-sama jangan. Enggak lah. sama-sama sharing. Bentar Saya dulu. ngasih tahu kamu. Kalau Iya, sharing, kalau sharing, Pak. sama-sama sharing. Kalau Kita sama-sama sharing, sharing. kalau sharing Pak minimal ilmu sama. Woi, Enggak kok. sharing tidak perlu sama, Bang. Karena Bagi saya sharing harus sama. Bagaimana saya bisa? kalau sama buat apa sharing? Berarti kan Abang udah lebih pintar daripada sama saya. Kalau enggak sama berarti saya ngasih tahu Anda. Ngajarin Anda Oke, gimana. makanya ini kan buat pembelajaran buat kita semua ada Ya sudah, saya kan 2.300. ngasih tahu Anda. Kok nuntut? Oke, silakan. Nuntut sama kok. Ya udah. Silakan Gini makanya ya, Bang. tadi gimana? Gini ya, saya kan tadi bilang ke kamu. Oke, silakan. Al hadas wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal. Kemudian Atau saya diartikan tanya, bahasa Indonesianya. jangan dipotong dulu. Katanya belajar psikologi. Iya, Psikologi oke. kamu kayaknya terganggu itu. Saya lagi bicara. Kalau ini. keganggu saya ngapain naik, Bang? Saya nanya.
Iya, Tolong terganggu. menggunakan bahasa Indonesia biar bisa teman-teman Psikologi paham. kamu itu mungkin lagi terganggu karena kelihatan bodoh. Oh iya, abang Gini mau ya, lebih pintar. iya Iya, abang gini. benar. Iya iya. Oke, Saya lanjut. ngakui lebih pintar dari kamu. Kamu Ya, nggak bisa bahasa alhamdulillah. Arab kok. Ya, bang, mohon maaf. Onta nggak bisa bahasa Arab, lahir di Arab loh bang. Iya, onta Oh kan iya. bukan manusia. Ya, saya bilang, Kok saya nggak ngomong nyamakan onta hewan? manusia. Saya Kok tidak bicarakan onta itu manusia. iya, menyamakan itu Abang bisa taswik bahasa itu Arab tak sudah berapa tahun sih bang? Mohon gini maaf. ya. Taswik itu sesuatu yang sama, yang kemungkinan bisa bisa berada dalam derajat yang sama. Wong manusia kok disamakan dengan hewan? Kayaknya psikologi atau otak Anda terganggu. Eh, Katanya belajar kok psikologi jadi kok jadi enggak. Oh, kok jadi menghina ya? hah? Kok jadi ngina? Saya cuman bilang, abang tadi Iya, kan mau maksudnya jelasin. taswiknya itu enggak nyambung. Oh nggak nyambung. Oke, Dalam makanya dalam saya bicara ini kan. ilmu mantek itu enggak nyambung, nyamakan Oke, itu enggak nyambung. terus ya oke Kemudian kita kita ya, oke masuk terus ya lanjut di lanjut dalam lanjut lanjut. pembahasannya. Iya Saya saya tadi mau kan bilang, tadi abang bilang saya santai, nggak saya mau pintar. jelaskan ini kok dipotong terus. Gimana Oke sih? silakan, monggo. Oh Wal ketawa lagi. bid'atu al hadas. Lah kok enggak? Jangan ketawa dulu bang, mohon maaf ini serius. Ketika kita ngomong serius, jangan Iya ketawa. saya Mohon kan maaf, iya, mohon maaf. saya Jangan mau jangan hargain manusia. Ketika kita bisa menghargai ya, orang, saya hargai Anda. oke jangan ketawa. Mohon maaf, saya nggak suka Nggak diketawain. bisa. Nggak Oke suka lanjut. diketahui. Makanya belajar, Pak. Kalau nggak suka Oh sih, diketahui, makanya saya belajar sama abang nih. iya ini mau saya kasih tahu. Lagi monggo silakan. Ketika saya bilang tadi wal bid'atu al hadas wa ma di aminad dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah saya belum artikan, kemudian saya tanya kamu paham? Kan kamu langsung tanya. Hmm. Terus abang tujuan bilang bid'ah apa? Wong kamu belum Hmm. paham artinya kok langsung tanya itu seharusnya. Hmm. Cara yang benar adalah nanya dulu artinya apa. Oh iya Kalau Pak nggak Ustadz, tahu. caranya bener gimana nih Pak Ustadz? Biar Baru mengartikan saya yang kasih tadi. tahu tadi. Baru saya kasih tahu. Kamu nggak dengar ya? Oke. Udah ketawa lagi. Bid'ah adalah kalau nggak mau diketawai, bang belajar. Buat apa saya naik ke abang ketawain terus? Hah? Oh, Buat apa kita saya naik? buat forum ini untuk diskusi yang setara kok cari Oke, orangnya. Memang diskusi ya. betul-betul untuk Diskusi ya. Anda, Oke, Pak. diskusi. Oke, diskusi nih. Beginilah belum selesai ngomong dipotong kebiasaan Wahabi. Iya. Sama, Saya bikin forum, Pak. Kalau mau diskusi, untuk diskusi dengan orang yang setara. Kalau Anda setara. nggak paham bahasa Jadi Arab, lebih- itu bukan lebih dekat. diskusi. Bang, mohon maaf, berarti abang lebih dekat sama yang namanya sorga nih kalau ngomong setara nih. Kok setara langsung dihubungkan ke surga? Gimana Enggak, mohon sih maaf. logika Tadi saya berpikirnya? dikatakan bodoh. Saya diketawain, harus setara. Bodoh itu artinya apa, Pak? Hah? Jahil itu apa artinya jahil? Ya kan saya kata bahasa Arab, kata abang saya mengerti Saya bahasa kasih Arab. tahu ya, jahil itu Bro. nggak tahu sesuatu yang maksudnya itu tidak diketahui, itu jahil. Sesuatu yang Oke, dimaksudkan saya tidak nggak tahu. diketahui. Oke, saya jahil berarti ya. Saya monggo. Terus, Jahil, wong kita bicara bahasa Arab antum nggak tahu, terus saya mau katakan apa? Pintar. ya kan gini bang, mohon maaf. Ketika abang tadi buka forum, kan kita ada tanya jawab ya. Ya, mohon maaf nih. Kita ngomong halus aja dulu. Tanya jawab. Loh, jangan ketawa. Ya, Robi Mustafa, astagfirullahaladzim. Ya, kita, Kok nuntut, Ya. kok nuntut sama? Nggak belajar kok nuntut setara, iya toh? yang ngomongin saya mesti setara sama abang siapa? Nggak Saya juga nggak mau setara sama abang, mohon maaf. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Dan saya kan tanya jawab, bang. Ini kenapa? Kok artinya gitu? Justru saya nanya ini supaya Terakhir bang ya, apa menjelaskan namanya? dulu. Sebentar, Sebentar. mohon maaf. Saya Sebentar, mau langsung ke inti soalnya begini bang. Ya, Ini setengah 12 di sini. Saya mau langsung ke inti. Biasanya jam 12 saya istirahat. Biasanya dilanjutkan sama yang lain. Mungkin antum bisa naik di atas jam 12 kalau ndak mau dijelaskan langsung ke inti. ini aja silakan. Tadi sampaikan, saya diam dulu. Bid'ah adalah perkara baru dan apa saja yang baru dibuat bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Tiga tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini tidak ada di zaman Nabi. Disusun oleh Ibnu Taimiyah kemudian dikembangkan oleh Ibnu Abil Wahab. Ibnu Taimiyah hidup kapan? 600 sampai 700 Hijriah. Ibnu Abil Wahab 1100 sampai 1200 Hijriah. Sangat jauh dengan zamannya Nabi. Otomatis kita bakal katakan bahwasanya ini bid'ah. Nah, bid'ah bagi kami itu terbagi dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani. Di dalam kitab Hilyatul Auliya ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani.
Al bid'atul mahmudatu wal bid'atul madmumatu. Fa ma wafaqa sunnah fa huwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fa huwa madmumun. Bid'ah ada dua. Bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji dan yang tercela. Yang sesuai dengan syariat maka itu yang baik, atau sesuai dengan sunnah maka itu yang baik. Yang menyelisih sunnah itu yang buruk. Ya. Nah, di sini ketika kita melihat perbedaan kita dengan Wahabi atau pengikut Ibnu Abdul Wahab yang mereka notabene atau kebanyakan dari mereka mengatakan semua bid'ah sesat, maka secara tidak langsung mereka telah menyatakan akidah mereka sesat, kecuali mereka mau mengikuti pemahaman yang kami tawarkan berdasarkan pemahaman salafus soleh, kurang lebih seperti itu. Sampai sini Berarti kenapa saya katakan ya, paham insya Allah sedikit kenapa saya banyak katakan sedikit. 3 tauhid itu bid'ah. Ya, sedikit banyak insya Allah paham. Oke. Berarti yang tadi abang bilang 3 itu apa? Bid'ah itu bisa dikatakan masih bisa dikerjakan karena ada kandungan baiknya. Dilihat isinya, harus dilihat isinya. Pertama tergantung dia melihat bid'ah itu bagaimana, mengikuti pendapat siapa. Betul. Kedua, orang ini bisa menganggap 3 tauhid ini baik atau tidak, harus melihat isinya. Apakah Baik. sesuai dengan pemahaman syariat, ajaran syariat atau tidak. Jadi maksudnya tadi jadi 3 tauhid yang abang beta ini masih bisa dikatakan boleh digunakan karena ada nilai baik atau tidaknya gitu ya? Bukan, Bang. Bukan, oke. Untuk mengatakan dia ini bisa digunakan atau tidak, itu melihat isinya, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Oke. Jadi yang 3 ini nggak ada sesuai syariat dan tidak ada baik-baiknya. Tergantung. Kalau ditanya ke saya berdasarkan apa yang referensi yang saya baca dan apa yang saya dapati di dalam catatan-catatan Ibnu Abdul Wahab, ini bahkan menjurus kepada bid'ah yang buruk, yang menyelisih syariat. Apa tuh Bang, kalau boleh tahu salah satunya? 3 konsep yang akan kita bahas di dalam ini. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, di mana di dalam tauhid rububiyah Ibnu Abdul Wahab mengatakan di dalam kitab Risalatul Mufidah. Ini sering saya sampaikan sih. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang-orang kafir dan menggunakan pendalilan yang digunakan adalah Quran surat Yunus ayat 31. Nah, sedangkan kita melihat agama ini, melihat Al-Quran dan Sunnah itu dari sudut pandang atau kacamata salafus soleh. Nah, ketika kita merujuk kepada salafus soleh, salah satunya Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya Quran surat Yunus ayat 31 ini yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrik, bukan orang-orang yang bertauhid rububiyah. Tauhid dan musyrik ini tidak mungkin bersatu, karena orang yang bertauhid tidak mungkin musyrik. Orang yang musyrik tidak mungkin dikatakan bertauhid. Sesuai dari definisi tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat, mengatakan bahwasanya tauhid itu al-hukmu bi anna syai' wahid wal ilmu bi annahu wahid. Menghukumi bahwasanya sesuatu itu satu dan meyakini sesuatu itu ya seperti itu satu. Maka ketika mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, harusnya dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dikatakan musyrik, maka dia tidak bisa dikategorikan orang yang bertauhid satu. Kemudian dari sudut pandang uluhiyah kita melihat sudut pandang yang ditulis oleh Sayyid Alawi Al-Haddad di dalam kitab Misbahul Anam mengatakan bahwasanya tauhid uluhiyah masuk ke dalam keumuman tauhid rububiyah. Maka ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini di dalam banyak kitab Ibnu Abdul Wahab secara spesifik memisahkan 2 tauhid ini, dan ini sudah bertentangan sehingga menimbulkan persepsi bahwasanya ada orang yang bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah, padahal itu tidak sesuai dengan pemahaman ulama yang kami pahami, yang kami dapati. Yang terakhir di dalam sebentar sebelum masuk ke asma wa sifat, pendalilan yang dipakai oleh Sayyid Alawi Al-Haddad di dalam kitab Misbahul Hanam dalam mengatakan seperti itu adalah Quran ayat Al-Quran alastu bi rabbikum. Di situ beliau mengatakan seandainya tauhid ini dibagi, Allah tidak akan cukup dengan mengatakan alastu bi rabbikum, tapi akan mengatakan alastu bi rabbikum wa ilahikum. Buktinya cukup dengan alastu bi rabbikum. Tuh. Kemudian di dalam konsep yang ketiga, asma wa sifat itu menjatuhkan orang kepada tajsim, dan tajsim ini dilarang.
Di dalam kitab Usuluddin Al-Islami, Ibnu Abdul Wahab mengatakan bahwasanya semua sifat dan nama Allah yang Allah mensifati dan menamai dirinya dengan sifat dan nama itu, dan sifat dan nama Allah yang Rasulullah menamai dan mensifati Allah dengan sifat dan nama itu semua dipahami secara hakiki, tidak ada yang majazi, sehingga menjatuhkan orang kepada tajsim. Kenapa? Apakah memang terbukti? Bukti, data, faktanya ada, dan datanya bisa kita baca di dalam kitab Tafsir Ibnu Utsaimin, salah satu pengikut Ibnu Abdul Wahab. Maksudnya bentuk fisik, terikat oleh ruang dan waktu, bisa diukur oleh tinggi, panjang, dan lebar. Nah, ini ditentang di mana di dalam kitab Minhajul Qawim yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, mengutip perkataan Imam Al-Qarafi dan selain beliau, di mana Imam Al-Qarafi dan selain beliau meriwayatkan perkataan dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah terkait perkataan mereka dalam berpendapat kafirnya orang yang mentajasimkan Allah dan menganggap Allah itu berjihah atau berada di satu arah. Jadi ya secara dari isi atau mahiyah, esensi dari tiga tauhid ini bertentangan dengan pemahaman salafus soleh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bang, saya jujur ya, bukannya apa-apa ya. Aneh cuman bukan untuk menjustis abang juga, bukan untuk menghina abang juga. Aneh dari tadi kalau abang lihat taping gitu kan, aneh cuman ngomong kita jabarkan. Saya mah diem aja gitu kan. Saya diem aja. Oh, saya memang bodoh, memang kagak kelar juga gitu kan kuliahnya. Tapi pada dasarnya saya tuh justru untuk bilang sama abang untuk bersosial sosmed hati-hati aja, itu aja. Karena pada dasarnya manusia tidak sama, ya kan? Tidak sama. Terus mungkin abang lebih makomnya lebih oke lah daripada saya. Tapi bang nggak ada apa-apanya sama abang, nggak ada sujud kukunya mungkin. Pada dasarnya orang yang berilmu adalah orang yang bisa memberikan pemahaman lebih bijak, lebih baik, lebih konkret, dan bisa menghargai ketika orang bertanya. Itu aja sih bang. Ya. Saya nggak akan. Hah? Ingin saya tanggapi dua. Oke, silakan. Oke, saya tujuannya tadi kenapa abang ngomong sambil ketawa. Mohon maaf bang, itu dalam hukum pendidikan tidak diperbolehkan ketika orang bertanya dengan seperti itu, tidak baik, sangat tidak baik. Mohon maaf, ini sesuai dengan hati saya ya. Ya, saya tidak bisa on cam karena memang saya kena PL nih kemarin. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman. Saya justru bukan untuk berdebat dengan abang ini, karena abang tulis di situ 3 tauhid itu beta. Terserah dia untuk menulis apapun, terserah dia. Ya kan balik lagi, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat, betul ya bang? Ya. Nah, kayaknya saya tidak akan menyangkal sedikit pun. Ya terserah abang. Saya mah cuman menjelaskan tujuannya abang apa nih. Oh, abang jelasin dengan membaca semua itu ya. Monggo, saya juga tidak menyalahkan, karena pada dasarnya yang masuk surga itu adalah orang-orang yang terpilih. Ya, gini, Ya. saya ingin tanggapi 3 hal dari argumentasi Anton. Yang pertama, ya terima kasih karena sudah mengingatkan saya, dan apa yang saya buat itu bakal saya tanggung jawabkan, dan sudah saya persiapkan referensi untuk pertanggungjawaban saya. Yang pertama itu. Kemudian hati-hati di dalam bersosial media. Saya dari awal live sampai sekarang tidak pernah sekalipun mengatakan orang yang berpemahaman dengan 3 tauhid ini sebagai orang yang kafir. Bagus. Ya, kalau pemahaman melenceng itu ya kami sampaikan. Nah, terkait yang kedua kenapa saya ketawa, begini bang. Saya ketika orang yang naik, biasanya saya akan punya prasangka kuat kalau dia ini untuk membantah hal ini. Ya, ala kulli hal, keluar dari pemahaman mereka seperti apa, biasanya orang yang tersindir dengan judul yang saya buat itu orang yang punya pemahaman seperti ini. Ya, minta maaf sebelumnya. Mohon maaf bang, saya itu jujur ya, tidak tersindir dengan abang. Itu hak anda. Itu hak anda. Saya juga tidak sama sekali tersindir. Cuman tadi saya cuma mau buka. Ya kan kita bahasa jadi beda ya. Jadi pembahasannya dan cara bicara juga jadi berbeda gitu kan. Karena rambut boleh sama hitam tapi otak tidak sama. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, abang dia bilang tadi, oh kamu tuh nggak ngerti ini. Oke, terserah. Mohon maaf. Dengan kata lain, sakit hati ini bisa bilang untuk menghapus dosa gitu kan.
salah satunya itu kan. Tapi ya saya nggak apa-apa lah. Yang penting tujuan abang menulis seperti ini supaya abang bisa menjabarkan. Ini tujuan saya bang. Sip. Ngerti Itu ya? terkait Gitu. yang kedua, Bang. Mm-mm. Dalam masalah kenapa kok saya buat ini, sebenarnya Hmm, bukan karena kebencian saya kepada orang yang berpemahaman seperti ini, tidak. boleh. Nah, Tapi bagi saya begini, bagi saya, mm, orang yang berpemahaman seperti ini masih orang Islam. Namanya orang Islam itu saudara-saudara. Innamal mm, mu'minuna ikhwah. Orang beriman ya bersaudara. Cuman kan pemahaman mereka ada yang melenceng dan ini disebabkan doktrin-doktrin yang ada di majelis-majelis mereka. Ya, mm. ustadz-ustadz mereka saya ndak mau bahas ustadz mereka, tapi yang saya Jangan bang, jangan kasihani, jangan ngomong personal. Jangan, jangan, jangan. Saya yang juga saya ngerti. kasihani orang yang tidak paham. Ketika dia Oh. disampaikan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Kemudian ustadznya bicara qala Allah wa qala Rasul tanpa pemahaman salafus soleh sedikit pun, hanya mengatakan Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman dia. Kan pemahaman salafus soleh yang benar tidak seperti itu. Nah, karena bentuk kasih sayang saya kepada mereka, saya sampaikan ini loh pemahaman salafus soleh yang benar. Salafus soleh semisal membatasi ahli sunnah di dalam melihat ulama yang mengikuti salafus soleh. Hmm. Semisal Imam As-Saffaro ini di dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah membatasi 3. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawi Hadis yang mengatakan 2. Nah, ini silakan Anda pilih, tapi tolong kita kalau memang yang secara definitif, jangan menyalahkan amaliyah orang lain hanya berlandaskan pada sesuatu yang Anda anggap bid'ah. Kita ini bersaudara Islam, tidak perlu saling membid'ahkan. Betul. Itu bang, itu. Jadi gini bang, yang abang taruh di situ tuh, pertama saya naik, ini kok orang main beat aja nih kan, kok kacau kali nih orang itu bang. Tadi kan abang jelasin semua, itu hak anda, itu untuk anda sampaikan di majelis ini. Dan tujuan saya supaya mohon maaf sekali lagi, supaya tidak dibenci sama orang, supaya tidak tidak dikufurkan sama orang. Itu aja sih bang. Saya cuman apa sih menyampaikan aja ketika kita apa namanya ketika berdakwah. Ini salah satu dakwah ya. Ketika kita berdakwah, hendaknya satu pertama tidak pernah untuk mesalahkan orang, itu satu. Kita nggak boleh sedikit pun walaupun dia salah, jangan pernah menyalahkan orang. Satu. Yang kedua, dengarkan dulu isinya, tujuannya apa nih. Mungkin nanti setelah itu bang, abang bisa geser, oh ini loh bang, gitu loh. Terus yang ketiga, jangan pernah menertawakan di depan umum, karena sangat sangat tidak baik bagi ulama seperti abang, ustadz seperti abang, menertawakan dengan ketawa yang apa ya, rasis atau apa, mungkin kata teman-teman. Saya cuma bilang, tujuan saya cuman supaya menghaluskan lagi. Ini teman-teman yang di sini dengar, kita boleh berpendapat berbeda, tapi ya bisa tetap menghargain, kita semua bersaudara. Urusan dia sama Tuhan, urusannya dia. Ya, Nah, ini kan Bang. kita cuman apa ya bahasanya ya? Apa sih yang mau dia tulis nih? Kita dengerin dulu nih, baru saya naik. Bang, kenapa bisa ngomong kayak gitu? Oh, ini begini-begini. Oke, bagus nih. Nggak apa-apa. Kan abang belajar selama ini kan baca buku nggak cuma satu. Saya emang nggak baca buku atau bang. Yang tadi abang bilang saya nggak ngerti bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa saya mah. Saya juga nggak mau juga nunjukin saya lebih pintar atau bahasa Arab, nggak mau. Nggak mau, karena ketika kita punya pengikut satu, itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, gini Bang, Ya kan, itu jadi. masalahnya adalah Mm, orang-orang Islam kita, mm, contoh kita di Indonesia yang notabene Bhinneka Tunggal Ika. tuh. Bahkan kita sesama Islam, kita sesama Muslim ini dipecahkan, dibenturkan dengan narasi-narasi bid'ah. Awal Bang, sebelum saya buat live dengan judul 3 Tauhid ini bid'ah, saya itu selalu membawa narasi bid'ah hasanah. Dan Mm, tidak semua bid'ah saling menghargai dan menghormati. Adanya tasamuh di dalam agama, di dalam sesama Muslim. Nah, ini tidak. Kami ketika membawakan hal itu dikatakan kami mengingkari hadis Nabi. Ya sudah, karena sering sekali dilakukan itu dilakukan secara masif dan berulang-ulang, saya membalikkan perkataan mereka. Kalau memang amaliyah yang
yang kami lakukan itu dituduh sesat, salah, haram, berdosa, karena amaliyah yang kami lakukan adalah sebuah bid'ah, lantas bagaimana dengan akidah kalian yang hal itu secara definitif adalah bid'ah? Akhirnya yang ditargetkan itu Bang, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau berpikir itu bakal berpikir ulang. Dia bakal merekonstruksi kembali apa yang sudah dia pahami terkait bid'ah itu sendiri dan akidah dia sendiri. Akhirnya mulai membuka pikiran, membuka wawasan di luar kelompok dia, mulai meninggalkan kelompok dia yang bermasalah akidahnya. Kurang lebih seperti itu. Targetnya seperti itu, Bang. Ya, tapi mohon maaf ya Bang ya, tadi coba diperbaiki lagi untuk komunikasi atau berbahasa bertata ya. Itu aja sih Bang. Saran saya, mungkin saya lebih tua daripada Bang. Saran saya cuma itu, pada dasarnya pun ketika saya kosong juga masih punya ilmu sedikit untuk menyampaikan bagaimana cara kita berbicara di depan umum, Ya. karena takutnya berdampak dengan hal yang lain. Ya. Kita tidak bilang abang akan, oh ini enggak bang, mohon maaf, kita nggak tahu bang, di jalan ada yang ketemu abang, ya kan, atau kayak gimana kita nggak tahu. Saya cuma nyelamatin abang tadi, dari tadi itu cuma tujuannya itu. Hati-hati aja. Saya sih tidak bermasalah dengan abang menulis bid'ah itu tiap tiga ini bid'ah, saya nggak masalah. Itu bukan bukan saya bukan hakim dari Allah. Saya emang nggak ngerti apa-apa, orang saya masih banyak dosa juga kan. Apa, Pak? Nggak ada satu orang pun yang bisa meyakinkan kita itu surga dulu, nggak tahu. Iya. Iya, Bang. Ya. Masalahnya kita nggak tahu selama masih hidup di dunia, kita nggak bisa pastikan kita masuk surga atau masuk neraka. Kan kelompok sebelah yang biasa memastikan orang, oh bid'ah sesat pasti masuk neraka. Ya, saya sih Narasi itu harusnya dihindari. makanya kan namanya komunikasi kan dua arah ya. Ya. Abang mendengarkan, saya berbicara. Begitu saya bicara, abang mendengarkan. Ini cuman itu aja sih bang, komunikasi aja yang mungkin abang kurang di situ. Mungkin mohon maaf kalau salah. Antum tidak fanatik. Selama antum tidak fanatik dengan Wahabi, itu ya enggak saya mohon maaf bang, saya tidak bisa bicara saya Wahabi, Salafi atau saya nggak bisa bicara. Bagus begitu bang. Masalah Saya nggak mau karena mohon maaf sekali. Saya pernah yang namanya diperlihatkan bagaimana neraka itu ada bang. Mohon maaf, saya pernah kecelakaan, saya pernah dilihatkan. Alhamdulillah kalau antum, setidaknya begini bang, satu hal yang saya syukuri ketika antum tidak fanatik dengan kelompok Wahabi atau yang mengaku diri sebagai manhaj salaf, itu ya hal yang sudah saya syukuri. Karena saya tidak mendukung manapun yang saya tahu. Nabi Muhammad junjungan saya, sunnahnya saya ikuti, wajibnya saya ikuti, selama tidak mengganggu orang lain dan bermanfaat buat saya dan orang lain dan istri dan anak saya. Ya itu aja sih, yang penting tidak menyinggung orang lain. Percuma bang, kita punya ilmu banyak, mohon maaf, di neraka juga banyak orang-orang yang mengerti agama bang. Begini bang ya, soal nanti di akhirat itu urusan nanti. Kita bisa saja Allah itu maha luas ampunannya. Kita bisa saja diampuni di sana karena maha pengampunnya Allah, bisa saja kita diampuni karena syafaatnya Nabi, kan tidak tahu, tidak bakal tahu siapa. Kemudian dalam hal ini ketika saya menyampaikan bid'ah, saya tidak memvonis neraka, karena tidak setiap bid'ah pasti masuk neraka, tidak. Kemudian dalam hal antum mengatakan antum tidak fanatik, nah itu sudah saya syukuri, karena begini, orang kelompok yang biasanya meyakini bahwasanya mereka pasti surga, selain mereka pasti neraka, itu dari kelompok-kelompok seperti itu. Nah ini yang kita coba bersihkan, kelompok-kelompok seperti ini yang kita coba bersihkan dari Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oh iya bang, yang ingin saya sampaikan, ini ada orang mau naik, jadi ya minta maaf, saya izin gantian. Ya siap bang, saya minta maaf kalau ada salah-salah tadi penyampaian untuk kata-kata yang tidak sengaja maupun sengaja ya. Satu hal, tetap istiqomah aja ya bang, buat abang ya. Siap. Ya. Oke, kayak gitu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Ya, sebelum dimulai masuk ke dalam pembahasan 3 tauhid itu bid'ah, saya ingin ada fauqal ilmi. Ayo, ilmu
adab jauh lebih penting sebelum ilmu, ya, karena adab yang terlebih didahulukan. Maka tadi betul, walaupun kita punya ilmu, kalau kita tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain, maka ya itu Ya. Pertama kurang. Bang, yang benar itu makalahnya al-adab fauqal ilmi. Ala berfalqal ilmi, kita nggak bisa bicara tentang ibaroh. Ini bahasa Arabnya aja, sama aja kan. Al adabu Kalau qadar antum ilmi nggak apa? bicara tentang ibarat ya sudah. Kemudian Sama kan? Nah, ketika mendebat seseorang, kemudian mendebat atau tidak sependapat dengan pemahaman seseorang, sedangkan yang antum pertahankan sesuatu yang antum tidak tahu, dan orang yang antum debati adalah orang yang punya basis di dalam hal itu, punya kompetensi di dalam hal itu, bahkan menyiapkan materi terhadap hal itu satu bentuk kesombongan. Di dalam makalah ulama at-takabbur ma'al at-takabbur alal mutakabbirin atau ma'al mutakabbirin sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. oke. Saya hanya menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat buat Bang Hilman ke depannya. Itu Saya aja. menyampaikan apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk antum. Oke, kalau dari tadi Bang Hilman selalu mengatakan jangan seperti kelompok sebelah yang selalu mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah dan menyalahkan orang lain. Dan judul 3 tauhid itu bid'ah ini selalu dari beberapa hari belakangan muncul. 3 tauhid itu bid'ah, 3 tauhid itu bid'ah. Maka apa bedanya Bang Hilman dengan mereka kelompok yang sering membid'ah-bid'ahkan, dan juga Bang Hilman menyalahkan kelompok itu dengan mengatakan 3 tauhid itu bid'ah. Oke, Itu yang saya pertama. kasih tahu bedanya di mana. Bedanya adalah saya mengatakan itu bid'ah, tapi tidak semua bid'ah itu sesat bagi saya. Karena bagi kami bid'ah itu terbagi 2. Ini harus diulang lagi referensinya. Imam Syafi'i. Cukup ya. Kemudian kelompok sebelah beda. Mereka mengatakan sesat dengan landasan bid'ah. Pahami bedanya di mana? Sudah Oke. paham bedanya di mana? Paham. Ya. Dolalah dengan bid'ah beda ya. Apa maksud dari hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah? Nah, kullu bid'atin dolalah itu dijelaskan sama Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim An-Nawawi, di mana Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang am. Di dalam kitab potong Pak sebelum saya Nah, selesai. Tolong jangan ini dipotong benar biar seperti antum itu. tidak salah. Sebelum dipotong diperlebar dengan pemahaman sendiri, Bentar. Imam Nawawi sudah menjelaskan secara jelas. Ini adalah hadis umum bahwa segala bid'ah itu sesat, maka tidak bisa dikotak-kotakan lagi. Dolalah. Nah, Di mana itu Anda dia bawa jelas. Imam Nawawi mengatakan seperti itu? Supaya Di tidak malu, Anda mengatakan Imam Nawawi mengatakan umum tidak usah dikotak-kotakan lagi, Anda bawa di mana? Nah, tadi kan Dari kitab apa? tadi Bang Hilman yang mengatakan bahwa itu Imam Nawawi bid'ah secara am, secara Oke. umum. Nah, maka secara umum ya seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan aja. Saya Sebentar, tidak ingin. Pak. Oke, Nah, interupsi. saya dulu. Sebentar. Saya dulu. Nah, Saya sebentar, kesempatan Pak, bicara. sebentar Pak ya, supaya narasi Anda tidak lanjut menjatuhkan Anda ke dalam dosa, saya kasih tahu kalau narasi Anda itu pemahaman Anda sendiri, bukan pemahaman Imam Nawawi. Di dalam kitab Syarah Muslim An-Nawawi, orang ini baru saja berbohong atas nama Imam Nawawi. Apa yang berbohong? Kita Tidak menjelaskan. perlu ya playing victim. Jadi menyalah-nyalahkan orang seakan-akan Di kita dalam kitab, membohongi ulama. Oke. Tidak perlu membuat Sudah, narasi sudah. seperti itu. Cukup Ya, yang menunjukkan orang saja. ini telah, oke, waktu saya sebentar ya Pak. Di dalam kitab Syarah Muslim An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi, di dalam menjelaskan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, beliau mengatakan wa fi hadal hadis, bisa baca Pak? Dibaca. Wa fi hadzal hadis. Oke. Lanjut. Terus Taksis. kullu Muhdatsatin bid'ah. takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, terus Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. jelas. Kemudian wa anal murad Wa anal muradu bihi al muhdatsatu al batilah wal bid'ah wal bid'ah al madmumah. selesai. Coba ulang, saya pengen lihat. Ulang mana? Saya ulang lebih jelas. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini Oke. taksis itu adalah penghususan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan adalah keliru Pak. Ini naat. Apa? Ini bukan khobar. Oke, apa artinya? Arti yang benar apa? Anal muroda sesungguhnya
yang dikehendaki bihi dengan hadis ini Iya, muhdasat iya. adalah perkara Heeh. baru, Mm-mm. batilah yang batil, bukan adalah batil, perkara Nah, baru yang batil. Jangan salah. Wal muhdatsat perkara-perkara baru al batilah, wal bidah yang batilah. Hah? Ya Dari maka mana? Memang muhdatsat. al-batil. Begini Pak ya, al-batilah ini tarkibnya apa Pak? Kok bisa diartikan adalah itu tarkibnya apa sih? Lah, di situ jelas dikatakan al batil al muhdatsat al batilah. Di situ sifat dari muhdatsatnya. Lah, namanya sifat diartikan yang bukan adalah itu untuk pengertian lafadz yang dijadikan atau ditarkibnya sebagai khobar. Belajar nahwu enggak sih? Nah, Terus tuh, selalu bidah seperti dan itu. Lihat bidah narasi Bang Hilman ketika dia salah atau ketika dia tertekan, selalu ketika dia menyingkirkan salah, Pak, orang-orang yang dengan salah narasi-narasi. itu Paham siapa gak sih? sih? Bisa gak sih? Maksudnya yang salah itu siapa? Tadi kamu yang salah, Pak. Nah, Iya. terus lanjut lagi. Lanjut. Terus begini, Pak. Enggak, balik lagi ke tadi, belum selesai Oke. itu. Terus Iya. wal bidah Dan bid'ah itu, dan bid'ah itu ini atof Pak, bukan mubtada. Kok enggak bid'ah? ikhwan, kalau kita belajar nahwu, hal-hal seperti itu seharusnya tidak perlu diributkan lagi. Dan Enggak, bid'ah Mas. itu, Kalau kita belajar nahwu, itu hal-hal yang harus dibahas. nah, justru hal seperti ini tidak perlu terjemah secara Pak. letterlek. Kalau antum bicara begitu, kami sering membahas, bahkan banyak. Kalau enggak Nah. perlu dibahas, ngapain ulama tulis semisal Imam Oke. Syore Dan bid'ah apa? Ayo. dan bid'ah Iya. jamak, Pak, jamak. Iya, dan bid'ah. Mufrad, bidah Ya. jamak. Itu tidak perlu dan bid'ah Bid'ah al-madmumah, yang ya, yang tercela al-madmumah. ya. Jadi Iya. jangan katakan bahwasanya hadis ini menunjukkan hadis am yang tidak perlu dikotak-kotakan lagi. Terbukti bahwasanya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim An-Nawawi itu mengatakan hadis kullu bid'atin dolalah itu adalah hadis am yang dikotak-kotakkan atau ditaksis oleh hadis mansana fil islami sunnatan hasanatan. Nah, dalam hadis man sanna fil islami sunnatan itu hadisnya am apa? Khos. Apa? Nah, man sanna fil islami sunnatan, barang siapa yang membuat sunnah. Sunnahnya macam-macam, berarti kan bersifat am. Ya. Nah, berarti semua sunnah, semua hal-hal baik yang dikerjakan. Maka semua bid'ah, kalau semua sanna fil islami sunnatan itu adalah hasanah, kebaikan, maka semua bid'ah dalam agama Islam maka adalah keburukan. Dari mana Kalau pemahaman Mas Hilman seperti itu, seharusnya seperti itu juga dalam hadis yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Dari mana pemahaman seperti itu? Lo buktinya pemahaman yang Anda sampaikan itu adalah pemahaman yang hasil dari pemikiran Anda sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam penjelasan Imam Nawawi, Ya. jelas beliau mengatakan yang dimaksud dari kullu bid'atin dolalah itu adalah muhdasat yang batil. Muhdasat yang batil dan bid'ah yang madmumah, yang madmumah. Kalau perkataan coba, Imam Nawawi kalau ini, al-muhdatsat al-batilah yang perkataan Imam Nawawi ini sebentar. ya. Perkataan Imam Nawawi ini kita bakal menengok apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang kita benar-benar mengikuti pemahaman salafus soleh, bukan ngaku-ngaku. Imam Syafi'i di dalam kitab Hilyatul Aulia ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi dua, yang terpuji dan yang tercela. Berarti Imam Nawawi di sini mengatakan yang dimaksud dengan perkataan kullu bid'atin dolalah adalah bid'ah yang tercela, sedangkan ada bid'ah yang baik sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i berhujjah dengan perkataan Sayyidina Umar. Nah, anggaplah perkataan Bang Hilman itu benar. Kalau bid'ah itu ada hasanah dan dolalah. Lalu 3 tauhid ini masuk ke bid'ah hasanah atau dolalah? Dolalah. Kenapa demikian? Karena menjatuhkan orang kepada tajsim. Kenapa? Loh, salah. Kalau masuk ke tajim, sebutkan contoh tajsimnya apa? Oke, di dalam kitab Tafsir Ibnu Utsaimin mengatakan, jangan mulai dari situ. Kita mulai dari Ibnu Abdul Wahab biar fair. Di dalam kitab Usuluddin Al-Islami, Ibnu Abdul Wahab mengatakan wa annahu subhanahu mausufun wa musamma bi jami'i ma wasafa bihi nafsa wa sammahu bihi wa ma wasafahu wa sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna wa sifatil ulya wasfan hakikiyan la majazan. Semua disifati dengan hakiki, tidak ada yang majaz. Kemudian dia mengatakan wa minhu istiwa'uhu ala arsyihi ay uluwihi alaihi bidatihi. Termasuk di dalamnya adalah aula bersemayam di atas ars
maksudnya adalah tinggi. Allah meninggi di atas dengan zatnya. Zat Allah meninggi di atas ars. Allah lagi nongkrong tuh kata dia. Kemudian mari kita Nah, lihat stop dengan dulu. ya, Nah, sebentar, maka jangan perkataan selesai. sebenarnya Jangan siapa? dipotong supaya Anda Sebentar, tidak sebentar lo, karena ini Sebentar. udah keliru. Tafsir Ibnu Utsaimin di mana ketika dia ditanya terkait sifat yad pada Allah, dia menjawab bahwasanya yad itu adalah hissiyah, bukan ma'nawiyah. Yang mana Allah mengambil dengan yad itu dan memegang dengan yad itu. Nah, Dari oke, sini stop kita dulu sampai sini. melihat, Udah jelas. kita mau lihat apakah dolalah atau tidak. Oke. Kita lihat di dalam kitab Minhajul Qawim punya Imam Ibnu Hajar di mana beliau meriwayatkan bahwasanya Imam Al-Qarafi dan selain beliau meriwayatkan pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah tentang kafirnya orang yang mentajasimkan Allah dan menjihahkan Allah. Nah, oke. Berarti dalam pemahaman Mas anggap bahwa Syekh Abdul Wahab adalah mujassimah, Wahabi adalah mujassimah, itu pemahaman yang ada di otak Mas Hilman sendiri. Mengapa? Karena pemahaman yang dipegang oleh mereka Syekh Muhammad Abdul Wahab dan orang-orang yang Mas Hilman bilang Wahabi itu, mereka tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sebagaimana tangannya makhluk dengan tajisim ini. Tidak. Allah memiliki tangan, tapi tangan bagi Allah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yaliku bihi, yang layak bagi Allah. Karena sebagai seorang muslim kita membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memiliki wajah, maka tidak boleh kita takwil. Kita bisa membayangkan wajah Allah dan lain sebagainya. Justru ketika kita bilang itu mujassim, kita membayangkan bahwa Allah seperti makhluk, dan itu yang ada di pikiran Mas Hilman. Kalau kita sebagai orang yang berpemahaman yang benar, maka tidak akan berkata demikian. Wajah Allah ya, kita tidak tahu wajah Allah seperti apa. Seperti kita mengatakan kalau Allah memiliki wajah, maka tidak sama. Misalnya tangan gajah dengan tangan manusia sama atau beda? Itu aja sesama makhluk aja beda. Bagaimana dengan Allah? Nah, maka ini sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Dan ini adalah tajsim kalau kita sampai memikirkan hal yang demikian. Seperti itu. Maka kita tidak boleh. Dan ini adalah pikiran yang ada di Mas Hilman dan teman-teman. Kalau orang Wahabi itu sendiri tidak akan berpikir seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menjelaskan tentang 3 tauhid itu bid'ah atau bukan. Ini adalah istiqra. Bang Hilman tahu apa itu istiqra? Terus, Apa istiqra? istiqra adalah pendalilan berdasarkan bacaan yang ada di dalam nas. Oke. Itu pendalilan yang berada dalam nas. Apakah ada di dalam nas tentang 3 tauhid ini? Ada. Kita tidak perlu jauh-jauh buka dari halaman 1 Al-Quran sampai halaman terakhir, tidak perlu. Kita cukup membaca surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah menciptakan alam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha menciptakan Al-Khaliq, yang menunjukkan rububiyah Allah. Maka inilah tauhid rububiyah, pengesaan terhadap rububiyah Allah. Allah menciptakan Al-Khaliq, Ar-Razik dan lain sebagainya. Ini adalah tauhid yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menunjukkan asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Maka ketiga pembagian ini semuanya istiqra, pendalilan dari nas, dari Al-Qur'an dan sunnah. Semuanya sudah ada dari Al-Qur'an. Maka nggak perlu lagi kita membid'ahkan, ya. Maka tidak perlu itu kita salah-salahkan. Justru hal-hal yang demikian semakin ketahuan bahwa kita tidak mengerti hal tersebut, sehingga kita bisa menyalahkan orang lain, ini adalah bid'ah dan lain sebagainya. Justru ilmu kita di situ terlihat. Nah, maka saya katakan pembagian 3 tauhid itu bukanlah bid'ah, akan tapi istiqra yang berlandasan dari nas-nas dan sumber dari bid'ah, tetapi istiqra yang berlandasan dari nas dan Al-Quran. Tujuan saya naik ke live ini bukan untuk nyari panggung, akan tetapi hanya ingin meluruskan apa yang disebar oleh Mas Hilman. Itu adalah sebuah kesalahan, dan inilah sebuah kebatilan yang harus kita jelaskan kepada orang-orang yang mendengarkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan naik, jangan dulu Pak. Saya mau tanggapi ini. Sudah.
langsung kabur. Oke kawan-kawan, kita bakal bantah kebodohan dari orang yang tadi. Yang pertama, sengaja saya catat. Yang pertama, bukan yang pertama, prolog dulu. Dari tadi dia menyampaikan bahwasanya tidak ada sama sekali referensi yang dibawakan oleh orang itu. Karena kalau tidak ditanggapi kan kasihan. Setidaknya kita kita hargai dia berbicara. Saya kira mau diskusi, ternyata mau kabur. Yang pertama, prolog dulu, dia tidak menyampaikan referensi terkait apa yang dia sampaikan. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwasanya itu bukan tajsim, tapi itu pemahaman Al-Quran terhadap ayat-ayat yang yang diriwayatkan di dalam nas. Justru itu adalah bentuk tajsim dan menyelisih salafus saleh sebagaimana referensi yang saya bawakan. Nah kemudian seandainya kalau dia berdalih bahwasanya itu adalah pemahaman salafus saleh atau mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, ternyata di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, Imam Ahmad bin Hambal terhadap ayat sifat ayat itu tidak mentakif, atau bila kaif tidak mentakif dan tidak memberikan makna, jelas bertentangan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menjelaskan tentang masalah 3 tauhid ini bukanlah bid'ah, tapi ini adalah istiqra'. Namanya istiqra' tidak bid'ah saya rasa. Dan dia mengatakan istiqra' bukan bid'ah, tapi tidak membawakan satu pun referensi. Ya mungkin tadi dia pas naik direkam, kemudian dilihat, oh Hilman pas saya bicara diam. Nanti kita posting insya Allah kita potong video tadi dan kita lanjut di video ini membuktikan bahwasanya dia setelah bicara kabur. Yang kedua, di dalam menyatakan 3 tauhid itu istiqra' bukan bid'ah. Namanya istiqra' itu bagian dari bid'ah, di mana referensi bid'ah yang sudah saya sampaikan tadi, bid'ah adalah sesuatu perkara baru dan apa saja yang baru dibuat di dalam ini agama setelah sempurnanya agama. Jadi mau itu istiqra' atau maslahatul mursalah tetap bid'ah saudara. Padahal saya sudah siap-siap kitab untuk cari masalah hisiah dan sudah buka referensi tetap mujassim, tapi orangnya kabur. Saya tidak turunkan ya, ataupun moderator tidak yang